Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada pembahasan kedua dari fasal pertama ini. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, an-nahyu 'anil ghuluwi wal itra'i fi madhihi, larangan untuk bersikap hulu, melampaui batas, wal itra' dan melampaui batas, dan juga al itra' yaitu mengkultuskan, fi madhihi di dalam menyanjung beliau. Al-ghulu tajawuzul had, bahwa al-ghulu itu maknanya ialah melampaui batas. Tajawuzul had, melampaui batas. Yuqalu ghala ghuluwan idza tajawazal hadda fil qadar, bila dikatakan fi'ilnya ghala ghuluwan, ghala fi'il madhi, ghala yaghlu ghuluwan, yaghlu fi'il mudhari', ghuluwan masdar. Idza tajawazal hadda fil qadari, apabila melampaui batas di dalam kadar tertentu. Qala ta'ala, bahwa Allah yang maha tinggi telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, la taghlu fi dinikum, jangan kamu bersikap hulu di dalam perkara agama kalian. Yaitu la tajawazul hadda, jangan kamu melampaui al-had, batas. Wal itra'u, adapun pengertian al-itra', ya, di sini kan larangan untuk bersikap al-ghulu wal itra', dan bersikap, larangan juga untuk bersikap itra'. Maknanya sama al-ghulu dan itra' itu, yaitu mujawazatul haddi fil madahi wal kadhibi fihi, melampaui batas di dalam memuji dan melampaui batas di dalam berdusta tentangnya. Wal muradu bil ghuluwi fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan ghulu dalam hal haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mujawazatul haddi fi qadarihi, melampaui batas dalam kadarnya, bi ayyarfa'a fawqa martabatil ubudiyati war risalati, dengan cara mengangkat beliau di atas martabah, di atas kedudukan sebagai hamba
beliau itu kedudukannya dua, al-ubudiyah war risalah. Al-ubudiyah yaitu sebagai hamba, ar-risalah yaitu sebagai rasul. Mengangkat kedudukan beliau melampaui batas dalam kadar beliau, sehingga mengangkat martabat beliau di atas kedudukan ubudiyah dan di atas kedudukan risalah, di atas kedudukan beliau sebagai hamba Allah dan di atas kedudukan beliau sebagai rasul. Wa yaj'alu lahu syai'un min khasa'isil ilahiyati, bahkan menjadikan bagi rasul itu sesuatu daripada sifat-sifat khusus ketuhanan. Bagaimana menjadikan rasul, memberikan rasul sifat-sifat ketuhanan? Yaitu bi ayyud'a wa yustaghatha bihi min dunillahi wa yuhlafa bihi, yaitu dengan rasul itu dipanjatkan kepadanya doa dan dipanjatkan kepadanya istighatsah, beristighatsah kepada rasul. Dan ini adalah khasais al-ilahiyah, ya, beristighatsah dengan rasul, yang tentunya rasul itu adalah bukan Allah, min dunillah. Wa yuhlafa bihi, dan dinyatakan sumpah dengan nama rasul. Itu juga dari khasais al-ilahiyah. Ini namanya al-ghulu wal itra, melampaui kedudukan beliau sebagai hamba Allah dan sebagai rasul Allah. Wal muradu bil itra'i fi haqqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan yang dimaukan dengan al-itra dalam perkara hak rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuzada fi madhihi, dilebihkan dalam hal pujian kepada beliau. Faqad naha sallallahu alaihi wa alihi wasallam an dzalika, Nabi telah melarang dari yang demikian. Biqaulihi, dengan sabda beliau, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Alhamdulillah. Yahdikum waslih. Jangan kalian melampaui batas terhadap aku sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas dalam hal Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba Allah. Oleh karena itu, katakanlah tentang aku bahwa aku itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. La tutruni maknanya ay la tamdahuni bil batili. Jangan kalian menyanjung-nyanjung aku dengan batil. Wala tajawazul hadda fi madhi, dan jangan kalian melampaui batas di dalam memuji aku. Kama ghalat an-nasara fi Isa alaihi salam, sebagaimana orang Nasara telah melampaui batas tentang Nabi Isa alaihi salam. Fad'u
fadda'u fihi al-uluhiyata, sehingga dalam melampaui batas itu mereka idda'u fihi, mengaku dalam perkara Nabi Isa itu bahwa Nabi Isa mempunyai sifat uluhiyah, ketuhanan. Wasifuni bima wasafani bihi rabbi, berilah aku sifat sebagaimana Tuhanku telah menyifati diriku. Faqulu Abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah tentang diriku bahwa diriku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Walamma qala lahu ba'du ashabihi anta sayyiduna, maka ketika sebagian para sahabat beliau menyatakan kepada beliau, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Sayyid itu maknanya bisa jadi ialah junjungan atau pimpinan, itu sayyid. Tetapi juga bermakna apa? As-Samad. As-Samad itu tentunya hanya Allah yang mempunyai sifat As-Samad, yaitu dalam surat Al-Ikhlas Allah menyatakan dirinya Allahus Samad. Ya. Allah itu adalah As-Samad. As-Samad itu balagha ila ghayati su'dudih, telah sampai pada puncak kemuliaannya. Itu As-Samad. Jadi As-Sayyid bisa bermakna As-Samad. Kalau As-Sayyid diartikan kepada makna As-Samad, ini ditolak oleh Nabi. Ketika para sahabat menyatakan anta sayyiduna, nah di sini Nabi melihat adanya gejala ghulu, khawatir diarahkan sayyid itu, gelar sayyid kepada beliau itu diarahkan kepada pengertian As-Samad. Sehingga faqala, maka Nabi menyatakan apa? As-Sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Yang dinamakan As-Sayyid adalah hanya Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Yaitu As-Sayyid di sini pengertiannya apa? As-Samad. Bukan As-Sayyid dalam pengertian pimpinan, junjungan. Walamma qalu wa afdaluna wa a'dhamuna tulan, maka ketika mereka para sahabat Nabi itu menyatakan kepada beliau anta sayyiduna wa afdaluna wa a'dhamuna tulan, dan engkau adalah orang yang paling mulia dari kami, dan engkau adalah orang yang paling agung dari kami. Faqala, maka Nabi menyatakan qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakumus syaitanu, katakanlah dengan omongan kalian itu atau dengan sebagian omongan kalian itu, tapi hati-hati kata Nabi, jangan sampai syaitan menyeret kalian. Begitu. Wala yastajriyannakum asy-syaitan, dan jangan sampai syaitan menyeret kalian. Menyeret kemana? Kepada sikap al-hulu wal itra. Ya. Wa qala lahu nasun, maka berkata kepada beliau orang-orang, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina, wahai Rasulullah,
wahai orang yang terbaik dari kami, wahai putra orang yang terbaik dari kami, wahai junjungan kami dan putra junjungan kami. Faqala, maka Rasulullah menyatakan, ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wala tastahwiyannakum asyaitanu. Wahai sekalian manusia, katakanlah omongan-omongan kalian itu, dan jangan sampai syaitan melalaikan kalian. Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah Muhammad, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku tidak ingin kalian mengangkat aku di atas kedudukanku yang Allah telah dudukkan aku padanya. Ya. Kata Syekh, kariha sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak suka ayam dahuhu bihadhil alfad, untuk beliau dipuji dengan lafaz-lafaz ini. Anta sayyiduna, anta khairuna, anta afdaluna, anta a'zamuna. Ini lafaz-lafaz yang disampaikan kepada Nabi, yang Nabi khawatir akan menyeret mereka dalam memuji-muji ini, memberi gelar-gelar yang mulia kepada beliau itu. Khawatir menyeret mereka, khawatir syaitan menyeret mereka kepada apa? Al-ghulu wal itra. Padahal kalimat sayyid itu bukanlah kalimat, kalau dimaknakan dengan makna yang benar, bukanlah kalimat yang tercela. Karena apa? Nabi sendiri menyatakan tentang dirinya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sayyid bagi anak-anak Adam. Anak-anak Adam semua manusia. Wala fakhra, aku beritahukan ini bukanlah dari kesombonganku, tetapi ini adalah dari wahyu. Ya. Artinya kalau sayyid dalam pengertian sebagai pimpinan, panutan, ya benar. Dan Rasulullah menegaskan demikian. Ya, aku adalah sayyid bagi anak Adam. Tetapi kalau sayyid yang dinyatakan ke hadapan beliau oleh para sahabatnya itu, Rasulullah takut kalau itu mengarah kepada makna apa? As-samad. Sedangkan as-samad itu hanya diberikan kepada Allah, begitu. Tidak diberikan kepada selain Allah. Yang berarti yang dikhawatirkan oleh Nabi di sini apa? Al-ghulu wal itra. Ya. Nah, ma'anna afdalal khalqi wa ashrafahum 'alal itlaqi. Ma'annahu, walaupun memang beliau adalah seutama-utama makhluk dan semulia-mulia makhluk secara mutlak, lebih mulia dari para malaikat, bahkan lebih mulia dari Sayyidul Malaika. Siapa pimpinan para malaikat? Jibril alaihissalam, lebih mulia dari Jibril. Ketika diantarkan oleh Jibril dalam Isra Mi'raj sampai ke langit ketujuh, begitu sampai di langit ketujuh, Jibril menyatakan, sampai di sini aku mengantarkan engkau. Selebihnya
silakan engkau melanjutkan perjalanan. Mengapa? Karena Jibril menerangkan bahwa para malaikat hanya sampai di sini. Kemampuannya dan yang diizinkan oleh Allah. Bila melampaui itu akan terbakar. Rasulullah melanjutkan perjalanan sendiri sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, karena memang beliau adalah yang termulia, makhluk yang termulia, bahkan lebih mulia dari para malaikat Allah. Ya, walaupun memang benar Rasulullah adalah afdalul khalq, seutama-utama makhluk, asyraful khalq, semulia-mulia makhluk, alal itlaq secara mutlak. Lakinnahu nahahum, akan tetapi beliau melarang mereka andalika, untuk mengucapkan demikian. Kenapa? Ibti'adan bihim anil ghuluwi wal itra'i fi haqqihi, agar dalam rangka menjauhkan mereka dari al-ghulu, sikap melampaui batas, menjauhkan mereka dari sikap al-itra dalam perkara hak Allah, dalam perkara hak Rasulullah, dalam perkara hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Rasulullah demikian semangat menjauhkan mereka dari sikap melampaui batas dalam memuji beliau? Disebutkan himayatan litauhidi, dalam rangka menjauhkan mereka atau dalam rangka melindungi mereka sebagai perlindungan Rasul kepada tauhid yang ada pada mereka. Wa arsyadahum an yasifuhu bisifatain, dan Rasulullah membimbing mereka untuk mensifati Rasul dengan dua sifat. Huma a'la maratibil abdi, yang kedua sifat ini adalah setinggi-tinggi tingkatan seorang hamba. Walaisa fihi ma ghuluwun wala khatarun 'alal aqidah, dan dalam menyebutkan mensifati Rasul dengan dua sifat ini tidak mengandung unsur ghulu, tidak mengandung unsur melampaui batas, wala khatarun 'alal aqidah, dan tidak pula berbahaya terhadap akidah. Wa huma, kedua sifat itu ialah Abdullah wa Rasuluh. Ya. Walam yuhibbu, dan beliau tidak suka ayyarfa'uhu fawqa ma anzalahu Allahu azza wa jalla minal manzilati allati radiyaha lahu. Mereka tidak suka untuk Nabi tidak suka untuk mereka mengangkat beliau di atas kedudukan yang Allah telah berikan kepada beliau, daripada kedudukan yang telah diridhai oleh Allah atas beliau, bagi beliau. Nah, beliau tidak suka para sahabatnya itu mengangkat beliau lebih dari kedudukan yang Allah telah tempatkan beliau padanya. Waqad khalafa nahyahu sallallahu alaihi wasallam katsirum minan nasi, dan sungguh telah menyelisih larangan beliau banyak orang. Fasaru yad'unahu, sehingga mereka pun akhirnya berdoa kepada beliau. Wa yastaghitsuna bihi, dan akhirnya mereka minta tolong istighatsah kepada beliau. Wa yahlifuna bihi, dan mereka bersumpah dengan nama beliau. Wa yatlubuna minhu ma la yutlabu illa minallah, dan mereka meminta-minta kepada beliau sesuatu yang tidak diminta kecuali dari Allah. Kama yaf'alu
fil mawalidi wal qasaidi wal anasyidi, sebagaimana yang dilakukan dalam maulid-maulid, acara maulid-maulid, membaca barzanji, membaca diba yang isinya ada qasaid, al-qasaid, qasidah-qasidah, ya, bait-bait syair, pujian, anasyid, nyanyi-nyanyian, pujian, salawat kepada Nabi, yang isi bait-bait syairnya itu penuh dengan sanjungan kepada beliau, lebih dari kedudukan beliau yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu kedudukan sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Yang dalam maulid-maulid itu tadi, buku-buku maulid itu tadi, kitab-kitab maulid itu ada sanjungan-sanjungan yang melampaui batas. Wala yumayyizuna baina haqqillahi wa haqqir rasul, dan mereka tidak membeda-bedakan antara hak Allah dengan hak Rasul. Ini kesalahannya. Ya, persis seperti apa yang menjerumuskan orang-orang Yahudi dan Nasara di dalam sanjungan mereka kepada nabi-nabi mereka. Yaqulul Allamah Ibnul Qayyim fin Nuniyah, telah berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim dalam kitab beliau An-Nuniyah, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyizin wala furqani. Milik Allah lah hak. Allah punya hak yang tidak sepantasnya hak itu diberikan kepada selain Allah. Dan untuk hamba-hambanya juga hak. Huma haqqani, yang berarti di sini hak keduanya itu, yang berarti keduanya itu adalah dua hak yang berbeda. Yaitu hak Allah dengan hak hamba, itu dua hak yang berbeda. Janganlah kalian menjadikan dua hak tersebut menjadi satu hak, haqqan wahida, yaitu kamu sejajarkan, kamu sederajatkan dua hak itu min ghairi tamyiz, tanpa membedakan antara hak Allah dengan hak makhluk, wala furqan, dan tanpa memisah-misahkan antara kedua hak tersebut. Begitu Ibnu Qayyim memberi bimbingan, ya, yang artinya memang sikap ghulu, melampaui batas, wal itra, dan sikap melampaui batas dalam menyanjung, itu akibat daripada tidak membedakannya kedudukan Allah dengan kedudukan hamba. Mensejajarkan Allah dengan hambanya di dalam hal mendapatkan pujian dan sanjungan. Kita masuk kepada keterangan yang ketiga. Tsalitsan, bayanu manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan tentang kedudukan Nabi. La ba'sa bibayani manzilatihi, tidak mengapa untuk mendapatkan kejelasan kedudukan beliau, bimadhihi sallallahu alaihi wasallam bima madahahu Allahu bihi, yaitu dengan memuji beliau dengan pujian-pujian yang Allah telah puji beliau dengannya. Wa dzakara manzilatahu allati faddalahu Allahu biha, atau wa dzukira
manzilatuhu, dan tidak mengapa disebutkannya kedudukan beliau yang Allah telah utamakan, Allah telah beri keutamaan kepada beliau dengan kedudukan itu. Wa i'tiqadu dzalik, dan tentu diyakini pula hal tersebut, yaitu bahwa Allah telah memberikan keutamaan kepada beliau. Falahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-manzilatal aliyata, maka bagi Nabi itu ada kedudukan yang tinggi, allati anzalahu Allah fiha, yang Allah telah telah tempatkan beliau padanya. Fahuwa, maka beliau itu adalah Abdullahi, adalah hamba Allah. Ini kedudukan. Wa rasuluhu, dan beliau adalah Rasul Allah. Wa khairatuhu min khalqihi, dan sebaik-baik dan pilihan Allah dari kalangan makhluknya. Khairatuhu, pilihan Allah dari kalangan makhluknya. Wa afdalul khalqi alal itlaqi, dan beliau adalah seutama-utama makhluk secara mutlak. Wa huwa rasulullahi ilan nasi kafatan, dan beliau adalah utusan Allah yang diutus kepada seluruh manusia. Wa ila jami' thaqalain al jin wal insi, yang Allah utus beliau kepada segenap at-thaqalain, dua makhluk, yaitu kepada jin dan kepada manusia. Wa huwa afdalur rusuli, dan dia Allah adalah seutama-utama rasul. Wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi-nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah beliau. Qad syarahallahu lahu sadrah, Allah telah melapangkan dada beliau baginya. Wa rafa'a lahu dzikrah, dan Allah telah angkat penyebutan beliau. Wa ja'ala adh-dhullata was-saghara 'ala man khalafa amrih, 'ala man khalafa amrahu, dan Allah jadikan adz-dhullah, kehinaan, was-saghar, dan kerendahan bagi orang yang khalafa amrahu, bagi orang yang menyelisihi perintahnya. Wa huwa sahibul maqam al-mahmud, dan beliau adalah orang yang memiliki kedudukan yang terpuji. Alladzi qala Allah ta'ala fihi, yang Allah telah menyatakan tentangnya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat ke-79. Semoga semoga Tuhanmu mengangkat engkau pada kedudukan yang terpuji. Semoga, kalau itu datangnya dari Allah, artinya bukan doa, tetapi artinya berita bahwa pasti dia Allah akan mengangkat engkau kepada maqamam mahmuda, kepada kedudukan yang terpuji. Ail maqam, yakni maqamam mahmuda di sini ialah al maqam, kedudukan alladzi yuqimuhullahu fihi lisyafa'ati linnasi yaumal qiyamati. Kedudukan yang terpuji itu apa? Yaitu kedudukan yang Allah berikan kepada beliau untuk mensyafaati sekalian manusia di hari kiamat, yang diistilahkan oleh para ulama asy-syafa'atul kubra. Asy-syafa'atul kubra, syafaat yang terbesar. Liyurihahum rabbuhum min syiddatil mauqif, yaitu syafaat untuk
meringankan mereka, Tuhan mereka, dari kengerian al-mauqif. Al-mauqif yaitu keadaan ketika pengadilan di hari mahsyar. Wa huwa maqamun khasun bihi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi minan nabiyyin, dan ini adalah kedudukan yang khusus bagi beliau saja sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada para nabi selain beliau. Wa huwa akhsyal khalqi lillahi wa atqahum lahu, dan beliau adalah makhluk yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Wa qad nahallahu an raf'is sauti bi hadratihi, dan Allah telah melarang untuk para sahabatnya mengangkat suara, mengeraskan suara ketika beliau hadir di situ. Wa athna 'alal ladzina yaghudduna aswatahum indahu, kurang hak di situ. Dan Allah memuji orang-orang yang yaghuddun, yang merendahkan suara mereka, indahu, di hadapan beliau. Faqala ta'ala, maka Allah menyatakan, ini kedudukan Rasul ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengeraskan suara kalian di atas atau lebih dari suara Nabi, dan jangan engkau mengeraskan suara ketika memanggil beliau seperti sebagian kalian mengeraskan suara dalam memanggil sebagian yang lain. Sebab kalau kalian mengangkat suara lebih tinggi dari suara beliau, itu dikhawatirkan amalan-amalan kalian akan gugur. Engkau menggugurkan amalan-amalan kalian, dan kalian dalam keadaan tidak mengerti. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka ketika berada di hadapan Rasulullah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa, mereka itulah orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk bertakwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati, sungguhnya orang-orang yang manggil-manggil engkau, ya Rasulullah, ya Rasulullah, manggil-manggil di luar rumah, padahal Rasulullah sudah masuk rumah. Manggil-manggil dengan suara teriakan-teriakan, badui-badui pada manggil-manggil Rasulullah begitu. Ya Rasulullah, akhraj, ana uriduk. Ya Rasulullah, keluar, saya mau ada keperluan sama kamu. Begitu. Padahal Rasulullah sudah masuk. Nah, ini tidak ada adab. Maka turun ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar-kamar, aktsaruhum la yaqilun, mayoritas mereka itu memang tidak punya akal. Badu, jauh dari kesopanan. Ya. Walau annahum sabaru, seandainya mereka sabar tinggal di masjid, tunggu. Hatta yakhruja ilaihim, sampai Rasulullah keluar menemui mereka. Ya. Lakana khairal lahum, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat ketiga sampai kelima. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati beliau, hadhihi ayatun, ini adalah ayat-ayat addaballahu fiha ibadahul mu'minin, yang Allah beri tuntunan adab sopan santun kepada hamba-hambanya yang mukminin, fima yu'amiluna bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka akhlak sopan santun, sehingga mereka memperlakukan nabinya dengan tuntunan yang demikian ini, yaitu apa? Minat tauqiri, menghargai kedudukan beliau, wal ihtirami, menghormati beliau, wat tabjili, mengagungkan beliau, wal i'dham, dan mengakui keutamaan beliau. Yaitu apa? Allah yarfa'u aswatahum baina yadayn Nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa sautahu. Jangan mengangkat suara ketika berhadapan dengan Nabi lebih tinggi dari suara Nabi. Dilarang demikian. Wa naha subhanahu wa ta'ala ayyud'an rasulu bismihi, dan Allah melarang untuk Rasul itu dipanggil dengan namanya, ya Muhammad, begitu, dilarang. Ya, kama yud'a sairun nas, seperti orang-orang saling memanggil antara satu dengan yang lainnya dengan memanggil namanya. Fayuqalu ya Muhammad, seperti dipanggil dengan kata-kata demikian. Wa innama yud'a birrisalati wan nubuwati, tetapi mestinya dipanggil beliau itu dengan jabatan beliau, yaitu Rasul dan Nabi, sehingga dipanggil fayuqal ya Rasulullah, ya Nabi Allah, begitu. Qala ta'ala, Allah menyatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah cara kalian memanggil Rasul itu seperti cara kalian memanggil sebagian atas sebagian yang lainnya, yaitu apa? Memanggil dengan namanya. Jangan demikian. Kama anna Allah subhanahu yunadihi bi ya ayyuhan nabi. Ya. Sebagaimana Allah yang Maha Suci yunadihi, memanggil beliau biya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya. Wa qad sallallahu wa malaikatahu alaihi wa malaikatuhu alaihi, dan Allah telah bersolawat kepadanya, dan juga para malaikat Allah bersolawat kepadanya. Wa amara ibadahu bis salati wat taslimi alaih, dan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk solawat dan salam atasnya. Faqala ta'ala, maka Allah yang Maha Tinggi menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kalian dan salamlah kepadanya. Solawatnya Allah kepada Nabi bagaimana? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya, yaitu memuji-muji beliau di hadapan para malaikatnya. Itu salawatnya Allah
kepada nabinya. Lakin kata Syekh, akan tetapi la yukhassas limadhihi sallallahu alaihi wasallam waqtun wala kaifiyatun muayyanatun illa bidalilin sahih minal kitab was sunnah. Tidaklah dikhususkan pujian kepada Nabi dalam waktu tertentu, dan tidak pula dikhususkan kaifiyah, cara-cara muayyanah tertentu dalam memuji beliau, illa bidalilin sahih minal kitab was sunnah, kecuali dengan dalil yang benar dalam Al-Quran was sunnah. Fama yaf'aluhu ashabul mawalid min takhsisil yawm alladhi yaz'umuna annahu yawm maulidihi limadhihi bid'atun munkarah. Maka apa yang dilakukan oleh ashabil mawalid, orang-orang yang merayakan maulid Nabi itu, yaitu dengan bagaimana mengkhususkan hari yang mereka sangka sebagai hari kelahiran beliau, mengkhususkan hari itu tanggal 12 Rabiul Awal untuk memuji dan menyanjung beliau. Ini adalah bid'ah munkarah, mengkhususkan demikian itu. Karena apa? Karena tidak ada dalil untuk yang demikian itu. Jadi mengkhususkan hari tertentu lebih dari hari yang lain dalam menyatakan sanjungan pujian pada beliau, itu harus dengan dalil. Kalau tidak dengan dalil, itu namanya bid'ah munkarah. Wa min ta'dhimihi sallallahu alaihi wa sallam, dan termasuk daripada ta'dhim, pengagungan, wa min ta'dhimi sunnatihi, wa min ta'dhimihi, dan termasuk dari upaya mengagungkan beliau ialah ta'dhimu sunnatihi, mengagungkan sunnah beliau, wa i'tiqadu wujubil amal biha, dan meyakini tentang wajibnya beramal dengan sunnah beliau, wa annaha minal manzilati tsaniyati ba'dal Qur'anil Karim, dan diyakini pula bahwa sunnah Nabi itu adalah al-manzilah ats-tsaniyah, kedudukan yang kedua dari Al-Quran. Dalam apa? Fi wujubit ta'zim wal amal, dalam hal kewajiban untuk mengagungkan dan mengamalkannya. Li'annaha wahyun minallahi ta'ala, karena sunnah Nabi itu juga wahyu yang datang dari Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi itu berbicara dari hawa nafsunya, dia berbicara tidak ada lain kecuali dari wahyu yang diwahyukan. Dengan ayat ini, surat An-Najm ayat ketiga keempat ini memastikan kepada kita bahwa sesungguhnya hadis Nabi itu juga wahyu. Fala yajuzu at-tashkiku fiha, maka tidak boleh meragukan sunnah Nabi, wa taqlilu min sya'niha, dan tidak boleh pula menganggap kecil dalam hal urusan sunnah Nabi itu. Ail kalam fiha bitashihin aw tad'ifin lituruqiha wa asanidiha, yaitu omongan dalam hal perkara sunnah Nabi dengan cara tashih, mensahihkan satu sunnah, atau tad'if, atau melemahkan
turuk, jalan-jalan sanad-sanad asanid, sanad-sanad hadis itu. Au syarhin lima'aniha, atau menjelaskan makna daripada hadis-hadis itu, tidak boleh dilakukan illa bi ilmin, kecuali dengan ilmu. Wa tuhfaz, dan dan sunnah itu dihafal, di samping diteliti mana yang sahih, mana yang dhaif, dan dijelaskan makna-maknanya dengan ilmu, dan juga dihafal. Waqad kathura fi hadha zamani tatawulul juhal ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah banyak di zaman ini tatawulul juhal, orang-orang jahil melampaui batas terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan min ba'dhi syabab, khususnya dari sebagian anak-anak muda an-nasyiin yang baru tumbuh, alladzina la yazaluna fil marahilil ula minat ta'lim, yang sesungguhnya mereka itu baru saja pada tingkatan pertama daripada belajar, tetapi saru, mereka jadinya yusahihun wa yudhaifun fil ahadits, mensahihkan mendhaifkan hadis, wa yajrahuna fir ruwah, dan mencerca rawi-rawinya bighairi ilmin, tanpa ilmu, siwa qiraatil kutub, hanya ilmunya didapat semata-mata dari membaca kitab-kitab. Wa hadza khatarun azimun alaihim, dan tentunya yang demikian ini adalah bahaya yang besar yang mengancam mereka. Wa alal ummati, dan mengancam umat secara keseluruhan. Fayajibu alaihim ayyattaqullaha, untuk mereka, wajib atas mereka untuk bertakwa kepada Allah. Wa yaqifu inda haddihim, dan wajib mereka itu berhenti pada batas kedudukan mereka yang sesungguhnya, yaitu jangan gampang-gampang untuk mensahihkan, mendhaifkan hadis tanpa merujuk kepada keterangan para ulama ahli hadis di dalam perkara ini, ya. Nah, tanpa mempunyai sandaran keterangan sahih dhaifnya itu dari para ulama ahlul hadis. Sebab kalau sembarang orang melakukan pensahihan, pendhaifan hadis tanpa merujuk kepada ulama ahlul hadis, ini berbahaya, ya. Nah, bagaimana berbahayanya? Bisa jadi hadis yang sahih justru dia dhaifkan, dan hadis yang dhaif dia sahihkan, karena memang keterbatasan pengetahuan dia tentang hal ini dan memang bukan ahlinya. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, fi wujubi taatihi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'i bihi, wajibnya untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau di dalam sunnah beliau ini. Nah, kita baca insyaallah ba'dal maghrib hadha al-fasl. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.